Bab terakhir. Reno terjebak dalam pusaran acara sosial yang seolah tak pernah ada akhirnya. Meski kondisinya sempat membaik, perutnya kembali memberontak. Sakitnya datang lagi. Malam itu, setelah melewati perjamuan yang melelahkan, ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Tubuhnya lelah, pikirannya kabur. Di rumah, Arina masih terjaga, ia memberi arahan pada staf agar menyiapkan segala sesuatu untuk menyambutnya. Reno belum terlalu mabuk untuk kehilangan kesadaran penuh. Ia menjatuhkan diri ke sofa dan menyuruh semua staf keluar. Arina menghampiri perlahan, tangannya terulur, memijat pelipis Reno dengan lembut. Reno mendesah dalam-dalam. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Arina, perutku sakit lagi. Tangan Arina terhenti sejenak, lalu melanjutkan gerakannya dengan nada suara lembut dan penuh perhatian. Istirahatlah Reno. Kau akan baik-baik saja. Reno membuka matanya yang berat dan membalas lirih. Ya, tidurlah, seolah menyuruh dirinya sendiri untuk berhenti berpikir. Ia duduk diam di sana lebih dari 1 jam, terpaku dalam keheningan, sebelum akhirnya berjalan ke kamar. Tak lama setelah itu, Arina melahirkan seorang bayi laki-laki. Arman datang kembali, dengan suara nyaring dan emosi yang tak tersaring. Apa-apaan ini Reno? Kau biarkan mereka tinggal di bawah atapmu seperti ini? Reno yang sedang jenuh dengan keributan rumahnya menoleh. Arina menatapnya dengan wajah lelah dan mata memohon. Reno, aku baru saja melahirkan. Tubuhku belum pulih sepenuhnya. Aku belum kuat untuk pergi. Reno menghela napas panjang. Ia menimbang sejenak sebelum menjawab, baiklah. Kita beri waktu, 1 bulan. Tapi sebulan berlalu. Lalu 2. Dan Arina masih tetap tinggal. Kehidupan mereka berubah menjadi rumah tangga yang janggal, aneh dan disfungsional. Reno sesekali bermain dengan bayi itu. Sementara Arina, melalui staf, menyiapkan makanan khusus untuknya. Semua tampak seperti rutinitas semu yang tak pernah ia minta, tapi juga tak mampu ia tolak. Di sebuah pertemuan sosial berikutnya, Reno melihat seseorang yang membuat dunia sekitarnya mendadak kabur. Lana. Ia tampak berbeda. Lebih dewasa. Lebih cantik. Keanggunannya tak bisa disangkal. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri Charles, sahabat masa kecilnya. Keduanya tampak nyaman satu sama lain, seperti dua orang yang memang ditakdirkan bersama. Reno menatap mereka lama, lebih lama dari yang seharusnya. Kenapa dia tak bisa memalingkan wajah? Apakah ia berharap Lana akan menatapnya kembali? Apakah ia ingin sesuatu yang lebih? Seorang tamu menyapanya dan menghalangi pandangan. Saat ia kembali menoleh, Lana telah berpindah tempat. Sebuah rasa kosong mulai menggerogoti dadanya. Perasaan aneh. Tidak nyaman. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari penting. Ia menenggak minumannya, pahit dan hangat, berharap itu bisa menghapus perasaan itu. Tapi tidak. Yang ada hanya kesadaran. Kalau saja Arina tak pernah pergi ke luar negeri waktu itu, Lana takkan pernah menjadi seseorang di matanya. Malamnya, Reno pulang dengan kepala penuh pikiran dan tubuh yang lunglai. Begitu masuk, ia memanggil Arina. Arina keluar dari kamar dengan suara pelan. Tolong jangan ribut. Bayi baru saja tidur. Reno mengangguk lemah. Aku butuh sup. Sup penghilang mabuk. Arina hendak memanggil staf, tapi Reno menahan lengannya. Matanya kelam. Suaranya pelan tapi tegas. Aku ingin kau. Yang buat. Arina terdiam, lalu menjawab tenang, tapi ada kegelisahan di balik nada suaranya. Aku tidak tahu caranya. Kau bisa belajar. Ini tidak sulit. Apa kau tidak peduli padaku? Kenapa kau tidak tahu? Suara Reno mulai meninggi. Ia marah karena frustrasi. Wajah Arina menegang. Alisnya bertaut, matanya tajam. Ia menatap Reno, dan yang ia lihat membuatnya muak. Ini bukan Reno yang dulu ia kenal. Bukan pria yang dulu ia rawat. Bukan pria yang dulu mencintainya. Yang ini, sama seperti pria-pria lainnya. Menuntut. Melecehkan. Ia mundur, menarik lengannya dari genggaman Reno. Matanya berkaca-kaca, suara pecah saat berkata. Reno, aku sudah bilang, aku tidak bisa.
Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau tidak akan pernah memaksaku. Dulu, kau tidak seperti ini. Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Reno yang terduduk, tertegun dan kosong. Kenapa Lana bisa? Malam itu, Reno tidak masuk kamar. Ia duduk di ruang tamu sendiri. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, penyesalan mulai tumbuh. Ia tidak seharusnya menceraikannya. Begitu pikiran itu muncul, ia tak bisa lagi menolaknya. Ia mulai muak dengan segala yang ada di rumah. Suara tangis bayi, pengasuh, bahkan keberadaan Arina. Keesokan harinya, ia menatap Arina dengan dingin. Suaranya pelan tapi tajam. Pergilah. Aku tidak ingin kalian di sini. Arina membeku. Wajahnya tak percaya. Reno, kau ingin aku pergi? Kau bukan istriku. Dan anak itu, bukan anakku. Suara Reno nyaris tanpa emosi. Datar dan osong. Kau tidak punya hak tinggal di sini. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, perlu kuingatkan? Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Arina akhirnya berkemas dan pergi, membawa serta bayinya. Reno tanpa emosi memerintahkan para staf untuk membersihkan seluruh rumah. Ia ingin memastikan tak ada jejak Arina, tak ada botol susu, selimut bayi, atau sisa-sisa aroma keibuan yang tertinggal di balik sofa atau kamar mandi. Saat salah satu staf membereskan perabotan, ia menemukan sebuah benda terselip dan menyerahkannya kepada Reno dengan hati-hati. Itu sebuah kartu ucapan. Tertulis di sana, "Selamat, kamu akan menjadi seorang ayah." Di bawahnya terselip hasil pemeriksaan kehamilan, bertanggal tepat pada hari ulang tahun Lana, yang juga merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka, hari yang sama saat Reno membawa Arina pulang. Darah Reno seolah berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Dunia terasa miring. Ia jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Tidak pernah. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah. Yang ia tahu, ia harus bertemu Lana. Ketika ia menemukannya, Lana tampak damai, tenang seperti permukaan danau pagi hari. Sinar matanya tak lagi menyimpan amarah. Hanya ketenangan, dan itu membuat dada Reno makin sesak. Aku menemukan kartu ucapan itu, yang kau tinggalkan, katanya hampir terengah. Lana memiringkan kepala. Kartu ucapan? Reno menjelaskan segalanya, napasnya berat, nadanya penuh gejolak. Ia menyebutkan isi, tanggal, foto detail yang bahkan sudah kabur dari ingatan Lana. Oh, ucap Lana akhirnya dengan nada datar. Aku lupa. Lalu ia menatap Reno dengan wajah datar. Apa kau butuh sesuatu? Reno terdiam. Tenggorokannya tercekat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan selama ini menguap begitu saja. Ia menatap Lana, dan perasaan yang selama ini ia tahan meledak dari dalam. Akhirnya ia berkata dengan suara lirih nyaris pecah, Lana, aku menyesal. Namun sebelum kalimat itu rampung, Lana memotongnya dengan lembut, suaranya tulus dan ringan. Terima kasih Reno. Ia menatap Reno tanpa benci, tanpa cinta, hanya keikhlasan. Terima kasih karena kau tidak menghalangiku. Karena kau membiarkanku memulai hidupku kembali dengan tenang. Saat itu, Charles datang, pria yang kini menemani Lana. Ia menggenggam tangannya dengan lembut, lalu mereka berjalan pergi. Reno tak bergerak, hanya berdiri membeku. Senyum Lana yang singkat dan tulus membekas, bagai luka bakar yang tak bisa dihapus dari pandangannya. Ia berbisik seperti orang kesurupan, jangan tatap dia seperti itu, kau tidak mencintainya, kau tidak peduli padanya. Namun batinnya menjerit, aku menyesal, aku sangat menyesal. Tapi sudah terlambat. Lana sudah benar-benar melepaskannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada luka yang tersisa hanya ketidakpedulian. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Reno berlari menjauh, seperti anak kecil yang tersesat. Tapi tidak ada yang bisa ia kejar. Semua sudah hilang. Beberapa hari kemudian, Reno mulai mengirimkan uang kepada Lana. Entah untuk menebus, atau sekadar mencari rasa lega. Saat bercerai, Lana hampir tak menerima apapun. Orang-orang menertawakannya. Dulu dia menceraikannya, sekarang dia pakai uang buat beli simpati. Reno tidak peduli. Ia terus mengirimkan hadiah, bunga, surat,
Hingga suatu hari Lana membalas dengan satu pesan. Presiden Reno, istri yang dulu tidak diinginkan tidak layak menerima uang sebanyak ini. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menembus jantung Reno. Ia sadar, bahkan untuk menjadi dermawan, ia sudah tak punya hak. Ia pulang dalam keadaan hampa. Ia bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya tak pernah hadir sepenuhnya. Dalam diam, ia terus dihantui kenangan bersama Lana. Penyesalan itu, semula hanya bisikan, kini tumbuh menjadi jeritan dalam dirinya. Ia memakan pikirannya, mengganggu tidurnya, melemahkan tubuhnya. Hari-harinya dipenuhi rasa sesak dan kehampaan. Ia kehilangan selera makan. Tidak ada lagi yang memasakkan sup untuk perutnya. Tidak ada lagi yang mengingatkan untuk minum obat atau istirahat. Ahli gizi bisa saja menyusun jadwal, tapi tidak ada satupun yang bisa memaksa hatinya untuk peduli. Karena yang dulu melakukannya adalah istrinya. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Meninggalkan kota. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kemanapun ia pergi, rasa bersalah itu tetap mengikutinya. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk. Dada sesak, napasnya tertahan, seolah dunia menolak memberinya ampun. Penyesalan menjadi duri dalam hidupnya, menusuk, merobek tanpa henti. Tubuhnya semakin lemah, berat badannya turun drastis, dan kesehatannya memburuk dari hari ke hari. Sampai akhirnya, dokter memvonisnya kanker stadium lanjut. Usianya belum genap 40. Berbaring di ranjang rumah sakit, Reno hanya memikirkan satu hal. Bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang reputasi atau hartanya. Hanya satu hal yang terus menyesakannya, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar ia cintai. Tamat.